Ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Imel yang sudah meluangkan waktu untuk kami untuk berbagi bersama dengan kami. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik Ibu, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati setiap perjalanan Ibu. Oke. Kegiatan hari ini itu yang pertama seremonial pembukaan. Pembukaan itu ada laporan panitia. Kemudian sambutan dari yang pertama dari Pak Ketua HMP, lalu Ketua BM FKIP, lalu sambutan dari koordinator prodi sekaligus membuka kegiatan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan webinar. Webinar itu di sini ada tiga pemateri yang memberikan materi. Tujuan kegiatannya itu untuk mendukung program pemerintah, ya bisa dibilang mencerdaskan kehidupan bangsa lah. Kemudian supaya menumbuhkan rasa bersaing dari adik-adik siswa-siswi SMP, menumbuhkan jiwa sportivitas juga, karena dalam ini kan kegiatan ini kan bersifat kompetisi dalam bidang pendidikan. Untuk peserta itu kami ambil dari setiap SMP itu utus 3 orang, itu kami maksimalkan 3 orang dari setiap sekolah, dan sekolah itu untuk SMP MTS Kota Kupang, baik swasta maupun negeri. Untuk peserta yang mendaftar sampai sekarang itu berjumlah 68 orang. Ada beberapa sekolah yang memang tidak bisa mendaftar karena berbagai kendala, salah satunya karena minim persiapan, dan juga karena kita tahu kondisi sekarang kan karena pandemi, jadi ada sekolah-sekolah yang tutup sementara. Mungkin untuk perwakilan setiap sekolah berapa orang untuk pesertanya? Setiap sekolah itu maksimal 3 orang, tapi untuk peserta yang saat ini ada yang sudah orang. Untuk kegiatan mulai dari hari ini, lalu setelah ini nanti setelah seremoni pembukaan akan ada babak penyisihan. Babak penyisihan itu akan diadakan di tanggal 14 Mei, hari Sabtu 14 Mei. Lalu prosesnya nanti seperti apa kan? Ya. Nanti prosesnya seperti apa untuk babak penyisihan? Itu offline atau daring gitu? Itu secara online, tapi siswa-siswinya itu ujiannya tidak dari sekolah, tapi nanti ada pengawas dari panitia yang akan utus ke sekolah-sekolah, perwakilan untuk meminimalisir kecurangan, kemudian membantu hal-hal teknis yang mungkin dari sekolah-sekolah itu mengalami kendala, nanti ada panitia yang bisa membantu. Ya, siap. Kemudian setelah babak penyisihan selesai, itu akan jawabannya itu akan dinilai oleh tim penilai. Lalu pada tanggal 18 hari Rabu itu akan diumumkan pemenang yang bisa masuk ke babak final. Itu kami ambil 16 peserta untuk masuk ke babak final. Itu akan diumumkan melalui WhatsApp grup. Kemudian untuk babak final sama seperti babak penyisihan, itu dilaksanakan secara online dari setiap ujiannya di setiap sekolah, dan nanti ada panitia yang akan pergi mengawas. Setelah babak final pada tanggal 30 Mei itu akan diadakan seremonial penutupan, sekaligus kami mengundang semua peserta yang masuk 16 besar. Nanti baru diumumkan secara langsung siapa yang menjadi pemenang, dan di sini kami panitia mengambil 5 pemenang dari juara 1 sampai harapan 2. Nah, terus mungkin harapannya seperti apa? Harapannya ini kan kegiatan perdana, jadi harapan saya selaku ketua panitia, semoga kegiatan ini bisa berkembang, kemudian cakupannya wilayahnya bisa lebih luas lagi, mungkin dari sekota Kupang jadi sekota dan kabupaten Kupang begitu. Dan harapan juga untuk siswa-siswi yang belum sempat untuk mendaftar, supaya untuk kegiatan selanjutnya bisa ikut.
Jadi untuk kegiatan ini namanya kegiatan MCR atau Mathematics Competition Resolution. Jadi kegiatan ini tuh merupakan kegiatan kompetisi matematika yang online untuk siswa SMP Sekota Kupang. Jadi ini merupakan kegiatan perdana dari kami, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Jadi ini merupakan kegiatan perdana yang kami laksanakan untuk untuk jenjang SMP, karena sebelumnya itu ada kegiatan yang namanya CCM itu untuk SD, tapi setelah pandemi di sini kami berusaha untuk membuat sebuah inovasi kegiatan, yaitu inovasi kegiatan ini yang namanya Mathematics Competition Resolution atau MCR. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kegiatan ini itu kegiatannya tuh ada perlombaan, kemudian ada juga webinar. Nah, webinar hari ini sudah dilaksanakan, kemudian untuk perlombaan yang nanti akan dilaksanakan pada minggu-minggu selanjutnya. Untuk harapan semoga kedepannya kegiatan ini dapat berkembang lagi, lebih besar, lebih luas jangkauannya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini merupakan kegiatan perdana dan lingkupnya cuma sekota Kupang. Jadi untuk tahun-tahun kedepannya mudah-mudahan bisa Nusa Tenggara Timur, kemudian kalau bisa ya se-Indonesia juga. Soalnya ini merupakan kegiatan kompetisi sehingga bisa menumbuhkan sportivitas dari siswa, kemudian juga mereka belajar lebih giat lagi untuk bisa mengerjakan soal-soal yang kami berikan. Kemudian ini juga merupakan sebagai sarana belajar untuk panitia, jadi untuk teman-teman panitia yang sudah membuat kegiatan ini, sudah membantu kami Badan Pengurus membuat kegiatan ini sebagai sarana belajar untuk mereka, bagaimana mereka bisa berorganisasi dengan baik, berkomunikasi dengan sekolah-sekolah, kemudian juga mengatur waktu antara jam kuliah dengan kegiatan ini. Kan memang agak sulit ya kalau bagi waktu antara kuliah dengan kegiatan ini, sehingga ini merupakan sarana belajar untuk mereka untuk dapat membagi waktu dengan baik. HMT sendiri tugasnya seperti apa dalam membantu panitia untuk mengurus kegiatan ini? Maksudnya dari awalnya seperti apa? Mungkin tiap kali kegiatannya berubah-ubah program yang kegiatan, kan waktu itu kan ada COC terus sekarang lain. Mungkin itu memang sudah disusun atau memang diatur seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan kegiatan perdana, jadi kami di Badan Pengurus memprogramkan kegiatan ini karena kami melihat situasi sekarang ini di mana siswa itu dia tuh sepertinya kayak pandemi sekarang ini kayak kegiatan pembelajaran itu kurang efektif. Jadi kami ingin melihat kualitas pendidikan di sekolah itu bagaimana, sehingga kami inisiatif untuk buat kegiatan ini. Kemudian untuk kreatif online contest atau COC yang sebelumnya itu tahun depan masih akan tetap kami laksanakan, tapi itu kan untuk tingkat mahasiswa, kayak membuat video pembelajaran, seperti membuat video pembelajaran begitu. Nah, untuk yang kegiatan MCR ini akan kami lakukan untuk untuk melihat itu kualitas pendidikan daripada siswa. Artinya tidak hanya untuk mahasiswa, tapi sampai ke tingkat bawah, ke SD juga. Iya, tidak hanya mahasiswa, tapi ada tingkat SMP juga. Kemudian untuk yang COC itu yang tingkat mahasiswa. Oh, jadi memang mungkin ke depan juga akan tetap ada program-program yang sudah disiapkan. Program-program kami akan siapkan, kemudian kami juga bantu mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan, karena ini program dari kami, jadi kami juga akan tetap terus membantu dan mendukung panitia untuk kita sama-sama bisa sukseskan kegiatan ini.